Eternal Secret King, Chapter 81. Bab 81, Aku Tidak Bersalah. Di pohon kuno yang menjulang tinggi di dekatnya, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri tersembunyi di balik dedaunan, mendengarkan dengan jelas semua yang dikatakan Zhou Wei dan yang lainnya. Kilatan dingin berkedip-kedip melalui mata pria kekar itu. Embusan angin bertiup, gemerisik angin saat pria kekar itu melompat dari pohon dengan cepat dan mendarat tanpa suara. Berbaring rendah ke tanah, dia menelusuri rerumputan dengan kedua tangan dan kakinya, menuju ke arah Zhou Wei dan yang lainnya. Dia tersembunyi dengan sempurna di dalam rerumputan yang tingginya sekitar setengah dari tinggi rata-rata manusia. Jika seseorang melihat ke bawah, mereka hanya akan merasa seperti rumput bergerak dalam garis lurus karena angin, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu adalah seseorang. Kakak Zhou, haruskah kita berpisah dan mencari? Kedengarannya seperti sebuah rencana. Su Zimo itu hanya berada di level 5 Ki Condensation. Setiap dari kita cukup untuk menangkapnya. Zhou Wei mengangguk. Kita akan melakukannya kalau begitu. Semuanya, berpencar dan lihat. Apa yang kalian cari? Saat Zhou Wei mengatakan itu, suara serak dan dingin terdengar di belakangnya. Ketika Ki Refinement Warrior melakukan perjalanan dengan pedang terbang mereka, mereka tidak akan terlalu tinggi dari tanah sekitar 3 meter maksimal kecuali diperlukan. Itu karena semakin tinggi mereka, semakin banyak semangat Ki yang akan mereka keluarkan. Saat itu, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri di belakang Zhou Wei. Tingginya 2 meter penuh dengan otot seperti batu di tubuhnya, tampak seolah-olah bisa meledak kapan saja. Dia seperti dewa yang tiba-tiba turun dengan ekspresi ganas. Seketika, Zhou Wei sangat ketakutan sehingga dia bisa merasakan darahnya mengental. Dia tidak berhasil merasakan seseorang yang mendekatinya begitu dekat dengannya. Tiba-tiba, pria kekar itu mengulurkan tangan dan menarik kaki Zhou Wei, menariknya ke bawah dan membantingnya ke tanah tepat di depan 4 murid Spirit Peak lainnya. Bam! Terdengar suara memekakkan telinga. Lubang berbentuk manusia muncul di tanah. Di tangan pria kekar ini, seorang kultivator kondensasi Ki level 9 seperti Zhou Wei dibuat tak berdaya seperti bayi. Zhou Wei terbaring tak berdaya di dalam lubang, darah berbusa dari mulutnya dengan mata berputar ke belakang. Sebagian besar tulangnya patah dan organ tubuhnya hancur saat dia pingsan saat itu. Tubuhnya adalah satu-satunya yang bergerak saat kejang tanpa sadar. Setelah menghancurkan Zhou Wei, pria kekar itu bergerak dan pandangannya beralih ke dua prajurit penyempurnaan Ki level 8. Mereka berdua merasakan darah mengalir dari wajah mereka dan tanpa ragu, mencoba melayang ke langit. Namun, pria kekar itu lebih cepat dari mereka dan dengan lompatan kilat, dia menarik mereka berdua turun dari udara. Bang, bang, itu adalah situasi yang persis sama. Kedua murid Spirit Peak pingsan di tempat setelah dihancurkan oleh pria kekar itu. Astaga, dua murid Spirit Peak yang tersisa pucat pasi saat mereka memanggil pedang terbang sebelum mengarahkan jari mereka ke pria kekar itu. Seketika, pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya yang ditembakkan. Salah satunya ditujukan ke glabella pria kekar itu sementara yang lain menargetkan dadanya, keduanya adalah area yang fatal. Memberikan seringai jahat, pria kekar itu tidak mencoba menghindar saat dia berlari ke arah mereka. Ketika kedua murid Spirit Peak melihat itu, mereka menghela nafas lega. Pria misterius itu adalah seorang idiot dengan kekuatan kasar. Ini adalah seseorang yang tidak tahu seberapa kuat pembudidaya sehingga dia bahkan tidak tahu untuk menghindari pedang terbang. Dentang, dentang. Suara dentang terdengar saat mereka bertemu dengan glabella dan dada pria kekar itu. Pedang terbang malah dikirim terbang. Tanpa sedikit pun kerusakan, pria kekar itu terus bergegas menuju kedua pria itu. Monster. Salah satu murid Spirit Peak berteriak dengan nada bergetar. Wajahnya benar-benar pucat, dia sangat ketakutan sampai dia lupa bahwa dia harus melarikan diri lagi. Murid lainnya mengendalikan pedang terbang di bawah kakinya dan berlari sejauh yang dia bisa. Dengan pukulan biasa, pria kekar itu menjatuhkan murid yang membeku itu. Dia kemudian terus berlari dengan posisi merangkak, tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan saat dia mengejar murid yang melarikan diri itu. Dengan lompatan cepat, dia melompati beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi untuk menutup jarak ketinggian. Ayo turun. Tertawa, pria kekar mencengkeram betis murid dan menariknya turun dari udara. Patah. Satu cengkeraman pria kekar itu mematahkan betis murid di tempat. Berkeringat mengucur di dahinya, murid itu melolong kesakitan. Mengocok murid itu, pria kekar itu kembali ke tempat asalnya dan menangkap 4 lainnya yang pingsan. Membawa 3 di satu tangan dan 2 di tangan lainnya, dia melesat keluar dengan langkah besar. Siapa kamu? Kami adalah murid dari Sekte Ethereal. Beraninya kamu menyerang kami. Sekte kami pasti tidak akan melepaskanmu jika mereka mengetahuinya. Guo Chong, yang merupakan satu-satunya murid yang terjaga, berteriak pada pria kekar itu. Pria kekar itu tetap diam saat dia berlari melewati hutan. Guo Chong mendapati dirinya semakin ketakutan saat dia berkata dengan gemetar, "Ke kemana kamu membawa kami?" "Tuan, tolong biarkan kami pergi. Tuan, saya tahu saya salah sekarang." Tiba-tiba, pria kekar itu menghentikan langkahnya dan menatap Guo Chong dengan dingin, bertanya dengan dingin, "Apa kesalahanmu?" Aku. Guo Chong bingung dengan pertanyaan itu. Dia hanya menyebutkannya karena gugup sebelumnya, tetapi dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Guo Chong mengutuk dalam hati karena dia tidak tahu dari mana pria kekar ini keluar. Tanpa berkata apa-apa, yang terakhir mulai menyerang mereka dan orang ini sangat kuat. Tak satu pun dari metode kultivasi mereka yang berhasil pada pria kekar ini sama sekali. Setelah pria kekar itu menghentikan langkahnya, dia melemparkan mereka berlima ke tanah dan berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ekspresi tidak percaya menyebar melewati wajah Guo Chong. Mereka masih hidup, pria kekar itu tidak membunuh mereka. Guo Chong melihat sekeliling. Mereka berada di luar hutan batu besar sekarang dan dia tidak tahu mengapa pria kekar itu membawa mereka keluar dan meninggalkan mereka di sini sebelum meninggalkan dirinya sendiri. "Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda dan sekte asal Anda?" Guo Chong berteriak dengan marah. Tiba-tiba, pria kekar itu menghentikan langkahnya dan berbalik sebelum berjalan ke arahnya sekali lagi. Guo Chong bergidik, berharap dia bisa menamparkan mulutnya sendiri saat dia buru-buru berkata, "Tuan, saya benar-benar tahu di mana kesalahan saya kali ini. Seharusnya aku tidak menanyakan namamu." Sesampainya di depan mereka berlima, pria kekar itu mengambil tas penyimpanan mereka dan mengambil semua batu roh dan ramuan mereka sebelum menyimpannya di tas penyimpanannya sendiri. Melihat tas penyimpanan kosongnya yang dirampok, Guo Chong ingin menangis. Mencibir, pria kekar itu berbalik ke arah Great Rock Forest dan menghilang dalam sekejap mata. Guo Chong membuka tas penyimpanannya dengan tangan gemetar dan mengeluarkan bangau kertas, menulis di atasnya dengan semangat Ki.
Kami telah diserang di Great Rock Forest. Lawan tidak diketahui dan sangat kuat. Tolong kirim bala bantuan dari sekte. Menyuntikkan kiroh ke dalamnya, Bangau Roh melebarkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit. Guo Chong juga terluka dan tidak dapat membawa 4 lainnya kembali, hanya bisa menunggu di sana untuk bala bantuan sekte tersebut. Melihat sesama muridnya yang pingsan, dia merasa putus asa menelannya dari dalam. Pikiran tentang tabungannya selama beberapa tahun terakhir dirampok sepenuhnya oleh seorang pria kekar misterius yang tidak dikenal membuatnya melolong dalam kesedihan. Aku tidak bersalah. Eternal Secret King, Chapter 82. Bab 82, Kristal Emas Murni. Pria kekar misterius itu tentu saja Susimo. Setelah kembali ke hutan batu besar, dia kembali ke penampilannya dan mengenakan jubah hijaunya, sekali lagi terlihat seperti seorang sarjana saat dia melaju menuju wilayah inti. Keputusan untuk mengubah penampilannya adalah keputusan yang diambil Susimo setelah pertimbangan panjang. Meskipun benar bahwa geng Zhou Wei ada di sana untuk menimbulkan masalah baginya, hal seperti itu sulit untuk dijelaskan kepada sekte tersebut. Jika mereka berlima menyangkalnya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, dia bahkan mungkin yang dihukum karena melukai mereka dengan sangat buruk. Pada saat yang sama, kartu as Susimo di dalam tas adalah kekuatannya dalam pertarungan jarak dekat dan dia tidak ingin mengungkapkannya secepat ini. Selain itu, yang harus dia lakukan hanyalah mengubah penampilan dan identitasnya dan itu akan menjadi alasan yang cukup baginya untuk menjarah batu roh dan ramuan mereka seluruhnya. Meskipun mereka mungkin merasa bersalah tentang hal itu, mereka tidak punya tempat untuk mengeluh. Lagi pula, pria kekar misterius itu tidak ada di dunia ini. Saat dia mendekati inti hutan, Susimo menyimpan pedang terbangnya dan mendarat di tanah. Bahaya mengintai di dalam hutan dan Susimo jauh lebih gesit di tanah daripada pedang terbang. Jika dia bertemu dengan bahaya apapun, dia akan bisa menghindarinya pada saat pertama. Sepanjang jalan, dia bisa merasakan aura binatang roh. Namun, Susimo tidak terlibat dalam pertempuran dan malah memilih untuk menghindari mereka, berlari menuju wilayah inti hutan batu besar. Ada hutan biji tidak terlalu jauh. Di sana, emas murni berserakan di tanah dan berkilauan terang saat Susimo melangkah dengan hati-hati. Dia bisa merasakan sedikit bahaya di dalam hutan. Pasti ada makhluk roh atau iblis yang sangat kuat yang memerintah di daerah itu. Di tengah hutan di samping biji emas murni yang besar, makhluk roh dengan baju besi tebal tergeletak di tanah. Armornya bersinar dengan warna emas yang indah, menutupi leher dan anggota tubuhnya sementara ekornya dipenuhi paku. Binatang pemakan emas, bertahan hidup dengan melahap segala macam bahan roh dan biji, ia memiliki sifat kejam dan kekuatan yang luar biasa. Kebal terhadap senjata, hampir tidak ada kelemahan padanya. Jelas bahwa Goldiater di depan mereka hampir berada di alam roh iblis. Ini meresahkan. Susimo mengerutkan kening. Jika itu adalah binatang roh lainnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya saat itu juga. Namun, dia sama sekali tidak punya cara untuk berurusan dengan Goldiater ini. Tiba-tiba, Goldiater yang awalnya tertidur lelap membuka matanya dan menatap tajam ke arah Susimo dengan niat membunuh yang sangat besar. Mengaum, bangkit dalam sekejap mata, dia berteriak ke arah Susimo dan berlari mendekat. Mempersempit pandangannya dengan dingin, Susimo mendorong kakinya dan mengaktifkan langkah langit bajak. Seketika, 2 jurang yang dalam muncul di bawah kakinya di tanah saat lumpurnya terbalik. Melawan serangan Goldiater, Susimo memegang tanahnya dengan kuat saat auranya mulai meningkat. Tepat setelah Flow Heaven Stride, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan Mountain Reliance. Bang, pria dan binatang itu telah bertabrakan satu sama lain. Susimo terlempar setengah langkah ke belakang sementara Goldiater dikirim terbang menjauh, hanya berhenti setelah menghancurkan sejumlah biji emas. Haha, Susimo tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah dia menyadari fisiknya telah berevolusi ke tingkat yang menakutkan setelah dia meredamnya menggunakan Spirit Ki dengan dasar The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Bahkan kekuatan Goldiater tidak cukup untuk menahan benturan terhadapnya. Jejak ketakutan melintas di mata Goldiater. Mengaktifkan Divine Stick Plating, Susimo muncul di hadapan Goldiater dalam sekejap mata saat dia mengambil Cold Moon Saber dari tas penyimpanannya dan menebas ke arah kepalanya. Dentang, percikan terbang kemana-mana. Cold Moon Saber rebound dan Goldiater sama sekali tidak terluka. Pada saat yang sama, ia menggoyangkan ekornya yang berduri dan menyapu udara, mendarat tepat di dada Susimo. Dengan kecepatan kilat, Susimo secara mental mengembangkan body petrification-nya, menyebabkan dagingnya mengembang dan ototnya mengeras. Bang, Susimo terjatuh, menghantam biji emas murni terbesar di tengah hutan, menyebabkan retakan padat di atasnya. Goldiater memelototi biji di belakang Susimo dan tampak sedikit terkesima. Menggosok dadanya, Susimo menyimpan saber bulan dinginnya. Saber bulan dingin tidak lagi berguna, Susimo hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Goldiater. Sekali lagi, manusia dan binatang itu bertarung sampai terpojok. Membuka mulutnya, Goldiater mengunyah Susimo, membidik lehernya. Tanpa rasa takut, Susimo tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya dan meraih rahang atas dan bawah Goldiater, menariknya dengan kekuatan ganas. Set, menghirup udara dalam-dalam, sekuat gerhana anaconda, dadanya membusung dengan kuat saat dia berputar dengan kuat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan ketika pembuluh darah hijau muncul di seluruh lengannya seperti ular melingkar di sekitarnya. Buka, sambil berteriak, Susimo terus menangis. Sing, darah memenuhi seluruh tempat saat organ jatuh ke tanah, menciptakan bau busuk di sekelilingnya. Goldiater terbelah menjadi 2 oleh Susimo. Terengah-engah, dia membuang mayat Goldiater dengan santai dan mulai mengumpulkan biji emas. Mata Susimo berbinar. Di dalam tumpukan biji emas yang hancur berdiri kristal emas murni yang besar itu diterangi dengan sinar misterius dan hampir transparan. Kristal emas murni, seru Susimo. Kristal emas murni adalah barang yang sangat langka di antara biji emas dan sulit diproduksi. Pada saat yang sama, itu adalah bahan penting untuk penyempurnaan senjata roh kelas menengah atau bahkan superior. Aku akan menjadi kaya. Kepalanya menjadi sangat bersemangat saat dia menyimpan pure gold crystal yang tingginya sekitar rata-rata pria di dalam tas penyimpanannya. Susimo kemudian menghancurkan semua biji emas lainnya di sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan lagi kristal emas murni. Meski begitu, hadiahnya untuk perjalanan ini jauh lebih dari yang dia bayangkan. Setelah mengumpulkan semua biji emas, dia berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, seorang cendekiawan berjubah hijau membawa macan roh di lengan kirinya dan macan tutul di tangan kanannya, berjalan keluar dari hutan. Pada saat yang sama, bangau roh yang dikirim Guo Chong kembali ke puncak roh menimbulkan kehebohan. Seorang tetua dari Spirit Peak menuju ke Great Rock Forest secara pribadi dengan sekelompok murid. Puncak senjata. Karena sangat bosan, lelaki tua yang acak-acakan itu keluar berkeliaran di sekitar puncak.
Sesampainya di prasasti misi, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit terkejut, misi untuk Great Rock Forest diberikan. Apakah kita memiliki murid yang menjanjikan yang akan menuju ke sana? Elder Liu di samping prasasti misi membuka matanya dengan malas dan mendengus. Beberapa pemuda kurang ajar di level 5 Ki Condensation pergi ke sana sendirian. Saya harus memberinya bangau roh kalau dia mendapat masalah. Kondensasi Ki tingkat 5. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia tiba-tiba menarik pergelangan tangan Penatua Liu. Siapa nama pemuda itu? Su Zimo atau sesuatu? Iya, pria tua yang acak-acakan itu menamparkan meja dengan keras, membuat Penatua Liu sangat ketakutan sehingga dia langsung bangun. Kamu gila, ada apa dengan itu? Penatua Liu melotot dan memarahi. Kau yang gila, pria tua yang acak-acakan itu balas berteriak, anak itu adalah satu-satunya di Weapon Peak yang dapat menumbuhkan api roh level 3 tetapi kamu benar-benar membiarkannya pergi ke hutan batu besar sendirian. Aku akan membunuhmu. Dia yang mengolah api roh level 3. Penatua Liu juga bingung. Dengan ekspresi muram, lelaki tua acak-acakan itu berseru, tidur, tidur, dan tidur. Itulah satu-satunya hal yang Anda tahu untuk dilakukan siang dan malam. Anak itu satu-satunya harapan kita untuk Weapon Peak. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tertegun sejenak, Penatua Liu melompat berdiri dan mendesak, jangan buang waktu lagi. Cepatlah ke Great Rock Forest dan selamatkan anak itu. Eternal Secret King, Chapter 83. Bab 83, Pikiran Harimau Roh. Untuk menghindari geng Zhou Wei, Su Zimo membuat jalan memutar dengan sengaja dan dia entah bagaimana akhirnya menghindari sesepuh Spirit Peak serta pria tua yang acak-acakan itu juga. Ketika dia kembali ke puncak senjata dan ingin menyerahkan misi, dia menyadari bahwa Penatua Liu telah menghilang. Di mana Penatua Liu? Su Zimo bertanya kepada beberapa murid puncak senjata yang lewat. Aku juga tidak yakin, tapi aku melihatnya bertengkar dengan Tuan sebelum mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, murid itu menggelengkan kepalanya. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke guanya dengan arwah macan dan macan tutul. Kedua binatang itu telah mencapai kecerdasan roh dan memiliki kebijaksanaan yang setara dengan pria dewasa. Mata mereka mengungkapkan ketakutan yang mendalam saat mereka dibawa kembali ke gua tempat tinggal Su Zimo. Binatang buas tahu bahwa bahkan untuk pembudidaya manusia, tubuh mereka lemah. Namun, pria di depan mereka ini berbeda. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari mereka. Baik macan roh maupun macan tutul tidak tahu mengapa pria ini ingin membawa mereka kembali ke gua tempat tinggalnya. Bunuh kami, makan kami, paksa kami bersumpah darah untuk memperbudak kami. Atau, harimau roh mengangkat kepalanya seolah memikirkan sesuatu. Ketika melihat tatapan aneh di mata Su Zimo, tulang punggungnya menggigil. Mungkinkah pria ini memiliki semacam fetis khusus? Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya telah menjaga kesucian saya selama bertahun-tahun. Apakah saya akan kehilangan itu untuk manusia? Tiba-tiba, roh macan ketakutan setelah diyakinkan bahwa ia tahu apa yang sedang dilakukan Su Zimo. Marah, harimau roh memandang Su Zimo dengan tatapan sedih dan iri hati yang mengandung emosi kompleks. Tatapan itu membuat punggung Su Zimo merinding dan dia menamparkan dengan santai. Apa yang salah denganmu? Tamparan itu hanya membuat roh macan merasa lebih sedih. Ini benar-benar berakhir. Pria ini tidak hanya ingin melakukan itu padaku, dia juga memukulku. Gelombang emosi mengalir ke dalam hati harimau roh saat dua aliran air mata hampir memenuhi wajahnya. Di samping, macan tutul roh tetap diam tanpa bergerak, namun, matanya akan berkedip dengan tatapan ganas sesekali. Su Zimo datang ke hadapan dua makhluk roh itu dan berkata dengan kasar, kalian berdua, berteriaklah. Harimau roh, macan tutul roh, harimau roh meratap di dalam hatinya. Fetis pria ini benar-benar keriting. Dia ingin kita menangis sebelum melakukan itu pada kita. Macan tutul roh tidak berani menunggu sambil berteriak pelan. Itu adalah suara selembut nyamuk, tidak seperti lolongan yang mengguncang bumi yang sering dibuat oleh makhluk roh di hutan. Alasan mengapa Su Zimo mengembalikan semangat macan dan macan tutul adalah karena dia ingin mengungkap rahasia di balik suara mereka seperti yang dipersyaratkan oleh bagian pembersihan sumsum. Namun, macan tutul roh sudah ketakutan setelah dipukuli oleh Su Zimo. Bagaimana berani mengaum di wajahnya? Bukankah itu mendekati kematian? Su Zimo tertegun sejenak saat dia melihat ke arah harimau roh tanpa sadar. Itu bergetar dan menghela nafas secara internal. Lihat betapa mengesankannya dia. Disinilah reputasi saya berakhir. Mulai sekarang, aku miliknya. Tergeletak di tanah, harimau roh itu mencondongkan tubuh ke arah Su Zimo dan mengedipkan matanya. Dengan sedikit rasa malu dan malu, dia berteriak. Meong. Setelah menangis, ia bahkan melihat ke arah macan tutul dengan gembira seolah-olah itu menyiratkan. Lihat itu, itulah caramu berteriak. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa merinding dengan tangisan itu saat dia menendang secara naluriah. Bang, sebelum kegembiraan menghilang dari mata harimau roh, itu dikirim terbang oleh tendangan Su Zimo. Mulut roh macan tutul terbuka lebar karena hampir tertawa terbahak-bahak. Melompat, harimau roh itu marah dan berteriak secara internal. Sialan, aku tidak akan menyerah lagi. Namun, ketika bertemu dengan tatapan dingin Su Zimo, keberanian harimau roh menghilang saat ia tergeletak di tanah dan mendengkur sekali lagi. Pada titik ini, ia tidak memiliki keganasan dan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja hutan. Jika dia tidak melihat dan mendengarnya sendiri, Su Zimo mungkin mengira dia telah menangkap anak kucing besar, bukan harimau. Meskipun harimau roh itu marah, Su Zimo bahkan lebih bermasalah. Dia ingin mengungkap rahasia bagian pembersihan sumsum melalui dua binatang ini, tetapi dia telah menangkap dua binatang yang tidak biasa. Macan tutul roh sedikit lebih normal meskipun pengecut. Tapi, roh macan sedang panas sekarang. Dan yang paling aneh adalah roh harimau ini adalah laki-laki. Melihat kedua makhluk roh itu dengan murung, Su Zimo bertanya-tanya apakah dia harus membunuh mereka untuk dimakan. Kedua makhluk roh itu memiliki indera yang tajam. Seolah-olah mereka bisa merasakan niat membunuh Su Zimo, keduanya tergeletak di tanah dan menangis dengan ngeri. Sambil mendesah dalam hati, Su Zimo membuang pikiran itu dari kepalanya untuk saat ini. Hutan batu besar. Elder Pei Fu dari Spirit Peak tiba di Great Rock Forest dengan 12 murid sekte dalam dan melihat geng Zhou Wei. Sekarang, mereka semua sudah bangun. Namun, karena mereka terluka parah, tidak satupun dari mereka bisa bergerak dan merintih di tempat dengan lemah. Setelah tiba, Pei Fu mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia hanya santai setelah memastikan bahwa mereka tidak berada dalam bahaya mematikan ketika dia bertanya dengan muram, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?
Aku tidak tahu. Guo Chong hampir menangis saat dia menangis dengan marah. Kami berlima hanya datang ke area Great Rock Forest untuk berjalan-jalan. Namun, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang muncul entah dari mana dan tanpa berkata apa-apa, kalahkan kami berlima. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Dari sekte mana dia berasal? Aku tidak tahu. Pei Fu membentak. Lalu apa yang kamu ketahui? Aku hanya tahu dia pria kekar. Pei Fu terdiam sesaat sebelum bertanya lagi, apa budidaya pihak lain? Kondensasi Qi yang disempurnakan, jawab Guo Chong seketika. Pada kenyataannya, mereka berlima tahu bahwa pihak lain hanya berada di level 5 Qi Condensation. Namun, jika tersebar kabar di dalam sekte bahwa 5 murid Spirit Peak dipukuli oleh pria kekar dari level 5 Qi Condensation, mereka akan berubah menjadi bahan tertawaan. Itulah mengapa mereka berlima telah memutuskan sebelumnya bahwa mereka akan bersikeras bahwa pihak lain adalah kondensasi Qi yang disempurnakan. Sambil mengerutkan kening, Pei Fu bertanya, tapi lukamu sepertinya tidak disebabkan oleh seorang kultivator. Penatua, kamu tidak mengerti. Orang itu pasti telah mengembangkan semacam teknik penempaan tubuh sedemikian rupa sehingga dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Pedang terbangku bahkan tidak bisa menggoresnya. Guo Chong menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kenapa kalian tidak mengkonsumsi obat mujarab setelah terluka begitu parah? Anda sedang menunggu kematian. Pria kekar itu merampok tas penyimpanan sampai bersih dan kita hanya tersisa beberapa senjata roh semu sekarang. Sambil mendesah, Pei Fu memberi isyarat dengan tangannya. Murid sekte dalam di belakangnya segera bergegas dan mengeluarkan botol batu giok mereka, menuangkan beberapa ramuan untuk memberi makan mereka berlima. Saat itu, dua sosok muncul di udara dan tiba di depan mereka dengan kecepatan kilat. Mereka adalah Master Weapon Peak, lelaki tua yang acak-acakan dan Penatua Liu. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan alisnya. Mengapa kalian di sini? Pei Fu menghela nafas. Murid-murid kami bertemu dengan serangan dan kami di sini untuk bala bantuan. Kenapa kalian di sini? Jangan bilang murid Weapon Peak juga bertemu dengan bahaya. Orang tua yang acak-acakan dan Penatua Liu bertukar pandang saat mereka menatap cemas ke geng Guo Chong sebelum bertanya dengan muram, apakah kalian melihat murid percobaan kami, Su Zimo? Ya, sedikit bersalah. Guo Chong menunjuk ke arah Great Rock Forest. Aku melihatnya memasuki Great Rock Forest dan dia belum keluar. Ini sudah berakhir. Baik lelaki tua yang acak-acakan maupun Penatua Liu merasakan hati mereka tenggelam. Eternal Secret King, Chapter 84. Bab 84 Benjolan. Ketika Pei Fu melihat betapa buruknya pria tua yang acak-acakan dan tetua Liu itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Murid percobaanmu itu. Dia satu-satunya di Weapon Peak yang bisa mengolah api roh level 3, nada pria tua yang acak-acakan itu muram. Tingkat 3 roh api. Pei Fu berseru, saya juga mendengar berita bahwa keajaiban penyempurnaan senjata muncul di puncak senjata. Jadi, itu Su Zimo. Penatua Liu menjawab dengan muram, kami menuju ke hutan batu besar. Saya tidak akan percaya kecuali saya melihat mayat pemuda itu sendiri. Pei Fu menjawab, ayo pergi. Aku akan menemani kalian. Dia memiliki murid sekte dalam di belakangnya mengawal geng Zhou Wei kembali sebelum menuju ke hutan batu besar bersama dengan lelaki tua yang acak-acakan dan Penatua Liu. Mereka bertiga berpisah dan melihat sekeliling sepanjang hari tanpa hasil. Akhirnya, mereka tiba di wilayah inti hutan batu besar untuk menemukan dua bagian dari mayat Goldeater. Goldeater ini hampir mencapai alam roh iblis, tapi terbunuh di sini. Lihatlah keadaan tragis tubuhnya. Hampir seolah-olah itu terkoyak seluruhnya. Sungguh kekuatan yang ganas. Pei Fu bergumam pelan sebelum berkata dengan khawatir, mungkinkah pria kekar itu? Pria kekar apa? Pria tua yang acak-acakan itu bertanya. Pei Fu menceritakan serangan kelima pria itu sebelum melanjutkan dengan muram, berdasarkan apa yang dikatakan Guo Chong, pria kekar itu sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dengan kekuatan yang luar biasa. Baik itu dari sekte lain atau praktisi dari jalan gelap, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Jelas bahwa pria kekar itu tidak berniat untuk membunuh atau Guo Chong dan yang lainnya tidak akan bertahan hidup. Penatua Liu menganalisis, selain itu, pria kekar itu membawa mereka berlima keluar dari hutan batu besar sebelum dia pergi. Jelas bahwa dia khawatir mereka akan dilukai oleh makhluk roh di dalam Great Rock Forest. Pria itu adalah sebuah misteri. Kami tidak tahu apakah dia teman atau musuh dulu, pria tua yang acak-acakan itu mengangguk setuju. Memikirkan status hidup dan mati Su Zimo yang tidak diketahui saat ini, Penatua Liu tidak bisa menahan perasaan bersalah muncul di dalam dirinya dan menghela nafas dalam-dalam. Lupakan saja, ayo kembali, pria tua yang acak-acakan itu memberi isyarat dengan tangannya yang tampak lelah. Meskipun tak satu pun dari ketiga inti emas yang disempurnakan mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki pemikiran yang sama bahwa Su Zimo pasti telah mati begitu cepat di dalam hutan batu besar sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirim bangau roh untuk bala bantuan. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang pernah melihat bagaimana Su Zimo berduel dengan bangau di tebing untuk bergabung dengan sekte tersebut. Jika mereka menyaksikan itu, mereka akan mengerti bahwa Su Zimo tidak akan mati dengan mudah. Su Zimo tidak mendapatkan wawasan apapun melalui roh macan dan macan tutul selama 2 hari. Merasa frustrasi dan mengingat bahwa dia belum menyerahkan misinya untuk mendapatkan biji emas, dia meninggalkan guanya dan menuju prasasti misi dengan pedang terbangnya. Ada cukup banyak murid dari puncak senjata berkumpul di sekitar prasasti dengan Sui Yi menjadi salah satunya. Su Zimo berjalan mendekat dan bertanya, Penatua Liu belum kembali. Ya, dia sudah pergi selama 2 hari dan belum kembali, Sui Yi mengangguk. Lalu apa yang kalian lihat? Su Zimo melihat ada banyak murid berkumpul di sekitar prasasti misi berdiskusi di antara mereka sendiri. Sui Yi menunjuk ke prasasti itu. Lihatlah misi pertama itu. Su Zimo mengangkat kepalanya. Misi 5 puncak, cari pria kekar misterius. Di samping misi itu ada gambar penampilan yang telah diubah Su Zimo sebelumnya. Ada apa ini? Su Zimo bertanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sui Yi berbisik, saya mendengar bahwa beberapa murid Spirit Peak diserang di dekat Great Rock Forest oleh pria kekar misterius ini. Dia dikatakan sangat kuat di ranah kultivasi dari kondensasi Qi yang disempurnakan. Su Zimo mencibir dalam hati. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh sekte, mereka tidak akan dapat menemukan pria kekar misterius ini. Desir. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat lelaki tua yang acak-acakan dan Penatua Liu melaju kencang di udara dan mendarat di puncak. Keduanya menyapu semua orang dengan tatapan biasa sebelum berhenti di Su Zimo lekat-lekat. Tatapan mereka seolah ingin memakannya. Kamu kembali dari Great Rock Forest hidup-hidup, nak. Pria tua yang acak-acakan itu menggertakkan giginya dan bertanya, mengucapkan setiap kata dengan keras. Dia marah. Mereka menghabiskan malam tanpa lelah mencari Su Zimo di Great Rock Forest, cemas dan kesal.
Namun, tanpa sadar, pemuda itu sudah kembali tanpa cedera. Penatua Liu bahkan lebih marah. Karena Suzimo, dia tidak hanya dimarahi oleh lelaki tua yang acak-acakan itu, dia juga merasa bersalah selama 2 hari terakhir. Tapi siapa yang tahu, anak laki-laki itu sehat dan hidup di sini tanpa penyesalan sedikit pun. Suzimo merasa merinding dari tatapan mereka saat dia terbatuk pelan dan mengangguk. Ya, aku kembali setelah menyelesaikan misi. Omong kosong, pria tua yang acak-acakan itu membentak, bagaimana kami tidak melihatmu sepanjang jalan menuju Great Rock Forest? Ah, berhenti sejenak, Suzimo menjawab, saya hanya berada di level 5 Ki Condensation. Untuk menghemat Ki roh, saya menghabiskan setengah dari perjalanan saya dengan berlari di tanah alih-alih bepergian dengan pedang terbang saya. Kalian pasti merindukanku. Kecuali ada penghalang, tidak ada yang akan memperhatikan orang-orang yang berjalan di tanah. Itu masuk akal. Baik pria tua yang acak-acakan maupun Penatua Liu tidak dapat mengakui bahwa mereka telah menghabiskan waktu di luar untuk mencari karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Suzimo. Akan memalukan untuk mengakuinya. Namun, itu masih perasaan terpendam bahwa mereka tidak punya tempat untuk curhat. Kedua rubah tua yang licik itu saling bertukar pandang dan memahami maksud satu sama lain tanpa berkata apa-apa. Kita harus mencari alasan untuk menghukum bocah bodoh ini. Mata Penatua Liu bersinar dengan kelicikan saat dia memasang ekspresi tegas. Nak, kamu belum menyelesaikan misi Great Rock Forest, kan? Apakah Anda tahu bahwa ada hukuman karena tidak menyelesaikan misi? Bagi mereka berdua, fakta bahwa Suzimo dapat kembali hidup-hidup dari hutan sudah merupakan berkah, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan misinya. Selain itu, keduanya pernah ke Great Rock Forest sebelumnya dan tahu bahwa seorang Goldiater sedang menjaganya. Juga, tambang emas murni sudah dijarah bersih. Namun, Suzimo terkekeh. Karena keberuntungan belaka, saya berhasil menyelesaikan misi dan tidak mengecewakan kalian. Ah, kali ini, keduanya adalah yang bingung. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, Suzimo telah mengambil sebongkah biji emas murni dari tas penyimpanannya yang cukup untuk membentuk gunung kecil yang sedikit lebih tinggi dari manusia. Orang tua yang acak-acakan dan Penatua Liu bukan satu-satunya yang bingung, semua murid di sekitar juga membeku. Seseorang harus memahami bahwa sepotong kecil biji emas murni sudah cukup untuk menyelesaikan misi. Namun, Suzimo telah mengembalikannya dalam jumlah besar. Benjolan besar. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa gumpalan yang mereka saksikan hanyalah sepertiga dari apa yang ada di dalam tas penyimpanan Suzimo. Selain itu, dia juga menyembunyikan kristal emas murni yang berharga. Agak bingung, kedua lelaki tua itu terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Penatua Liu menelan ludah dan terbatuk pelan. Nak, misinya adalah, dilakukan dengan cukup baik. Uhuk-uhuk. Penatua Liu ingin mengolok-olok Suzimo, tetapi dia benar-benar mendapati dirinya tidak mampu melakukannya saat melihat bongkahan besar biji emas. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan alisnya dan bertanya, Nak, apakah kamu melihat Goldiater di samping tambang emas? Ya, Suzimo mengangguk. Ketika saya tiba di sana, saya menemukan Goldiater sudah terbunuh. Karena masih ada cukup banyak biji emas yang tersisa, saya membawa semuanya kembali. Apa-apaan ini? Kedua lelaki tua itu membantah secara internal, keberuntungan anak itu terlalu bagus, bukan? Eternal Secret King, Chapter 85. Bab 85, Suara Harimau dan Macan Tutul. Suzimo menyerahkan misi tersebut dan menerima cukup banyak poin kontribusi untuk itu. Dia kemudian kembali ke gua tempat tinggalnya. Melihat Suzimo pergi, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dalam pikiran yang dalam. Tidak heran mengapa dia adalah orang yang bisa mengolah api roh level 3. Bahkan peruntungannya melebihi yang lain, pria tua yang acak-acakan itu cemberut. Ya, Penatua Liu melanjutkan, para murid percobaan dari puncak roh yang pergi ke hutan batu besar tidak rendah dalam bidang kultivasi tetapi mereka terluka parah. Tapi pemuda ini, tidak hanya dia tidak bertemu pria kekar misterius itu, dia bahkan berhasil melewati hutan batu besar sepenuhnya sambil kembali dengan damai dengan semua biji emas murni itu hanya dengan kondensasi Ki level 5. Apalagi yang Anda sebut itu jika bukan keberuntungan. Pria tua yang acak-acakan itu berkata dengan kasihan, sebenarnya, mengingat bakatnya untuk menyempurnakan senjata, akan lebih baik baginya untuk bergabung dengan Sekte Api Sejati. Sekte kami sama sekali tidak pandai menyempurnakan senjata dan ramuan. Jujur saya merasa agak buruk bahwa kita mungkin akhirnya membebani kemajuannya. Jangan terlalu banyak berpikir, dia baru saja memulai penyempurnaan senjata dan bahkan tidak bisa membuat senjata roh tingkat rendah. Meskipun sekte kami tidak berspesialisasi dalam penyempurnaan senjata, kami juga memiliki dasarnya. Mari kita memikirkan hal-hal lain di masa depan, Tetua Liu menghibur. Mengangguk, lelaki tua yang acak-acakan itu menundukkan kepalanya dengan pikiran yang dalam. Masih pagi ketika Suzimo kembali ke guanya. Menurut rencananya, dia akan menghabiskan seluruh usahanya untuk kultivasi keabadian di siang hari baik untuk meningkatkan kultivasinya atau mempelajari lebih lanjut tentang penyempurnaan senjata. Datang malam hari, dia akan mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Sebelum mencapai inti, baik itu prajurit pemurnian Ki atau penggarap pendirian yayasan, mereka tidak berbeda dari manusia biasa dan masih harus beristirahat melalui tidur. Kesamaan antara prajurit penyempurnaan Ki, penggarap pendirian yayasan, dan manusia biasa masih merupakan rentang hidup mereka. Pejuang penyempurnaan Ki dan penggarap pendirian yayasan hanya memiliki umur yang sedikit lebih panjang daripada manusia biasa yang hanya bisa hidup hingga 100 lebih tanpa penyakit atau kecelakaan. Namun, budidaya setan berbeda. Pada siang hari, sebagian besar iblis akan bersembunyi dan hanya berkeliaran dan berburu makanan di malam hari saat energi mereka memuncak. Nyatanya, Suzimo juga akan beristirahat saat malam tiba. Namun, selama 2 tahun kultivasi iblis, dia sudah memiliki kebiasaan mempertahankan metode pernapasan dan kedaluarsa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness bahkan dalam tidurnya. Dengan begitu, kultivasi iblis Suzimo meningkat secara merata tanpa menghabiskan waktu kultivasi keabadiannya. Hanya saja kurangnya kemajuan di bagian pembersihan sumsum telah menyebabkan hambatan bagi jalur kultivasi iblisnya. Selama beberapa hari berikutnya, Suzimo terus memaksa kedua makhluk roh itu untuk berteriak terus-menerus. Setelah beberapa hari itu, kedua makhluk roh itu sangat kelelahan sehingga suara mereka menjadi serak. Namun, Suzimo masih belum tahu bagaimana melanjutkan bagian pembersihan sumsum. Bahkan jika mereka adalah roh iblis, mereka akan kelelahan melolong seperti orang bodoh tanpa tidur atau makan selama beberapa hari. Harimau roh dan macan tutul tampak sangat lesu saat mereka tergeletak di tanah dengan mengantuk. Aku belum pernah bertemu master yang begitu sulit untuk menyenangkan. Harimau roh menghela nafas. Jika dia ingin membunuh atau memotong kita, setidaknya itu akan menjadi akhir yang cepat. Tapi apa gunanya menyiksa kita seperti ini? Perjuangan beberapa hari juga membuat Suzimo menyerah.
Dia tidak bermalas-malasan saat kedua makhluk roh itu melolong, dia mendengarkan dengan penuh perhatian dengan seluruh perhatiannya, takut dia akan kehilangan rahasianya dalam selang waktu. Namun, hasil akhirnya hanyalah kelelahan total karena kelopak matanya sangat berat sehingga dia hanya ingin tidur nyenyak. Lupakan saja, aku akan membunuh keduanya besok untuk makanan. Berbaring di ranjang batunya, pikiran itu tersentak di benaknya saat dia jatuh tertidur. Dia terlalu lelah. Saat dia memejamkan mata, dia memasuki alam mimpi dan napasnya menjadi lebih berat, menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dari bagian tempering tubuh, transformasi tendon, dan tempering tubuh secara tidak sadar. Kedua makhluk roh saling bertukar pandang seolah-olah mereka terbebas dari beban. Manusia itu akhirnya memutuskan untuk berhenti. Harimau roh sangat tersentuh sehingga dua aliran air mata yang hangat mengalir di pipinya saat dia hampir melolong ke langit. Jika mereka terus mendorong, dia akan bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding bahkan sebelum Suzimo membunuhnya. Meskipun macan tutul roh juga kelelahan, tatapan tajam muncul di matanya saat melihat Suzimo tertidur. Ini kesempatan bagus. Meskipun kedua makhluk roh itu kelelahan secara mental, mereka masih memiliki kekuatan fisik. Jika mereka bisa menggigit tenggorokan manusia ini, mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Melihat roh macan roh menggeram pelan. Bahasa antar iblis secara alami dipahami oleh roh harimau. Meskipun saran roh macan tutul agak menggoda, roh macan tidak mau mengambil risiko, siapa tahu manusia ini berpura-pura tertidur. Selain itu, satu-satunya pikiran di benak macan roh adalah tidur nyenyak. Menggoyangkan kepalanya, macan roh itu tergeletak di tanah dan tertidur. Macan tutul roh tampak gelisah. Setelah beberapa saat, seolah-olah telah memutuskan sesuatu, matanya memancarkan tatapan liar. Sambil berjinjit, ia mempertahankan niat membunuhnya dan merayap di samping Suzimo. Melihat leher Suzimo yang pucat dan segar, macan tutul roh membuka mulutnya perlahan. Sudah pasti gigitannya akan mampu menghancurkan bahkan batu. Tiba-tiba, seolah-olah menyadari sesuatu, pandangan liar di mata macan tutul menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Rahangnya yang terbuka menutup kembali perlahan, seolah-olah baru saja menguap. Berbalik, mata roh macan tutul dipenuhi dengan kengerian saat ia menggigil. Terkapar di tanah, dia menoleh untuk melihat Suzimo yang tertidur dengan gemetar, tidak berani mencoba apapun lagi. Dia bangun. Itu adalah dua kata dalam pikiran macan tutul. Saat hendak mengunyah, ia menyadari bahwa tanpa sadar, metode pernapasan manusia telah berubah. Perubahan itu menyebabkan macan tutul roh berkeringat. Ia tidak lagi berani mencoba sesuatu yang lucu saat berbaring di sana dengan patuh, tertidur setelah pikiran liar melintas di benaknya. Sebenarnya, Suzimo telah terbangun saat niat membunuh dalam semangat macan tutul meningkat. Itu karena persepsi roh Suzimo terlalu tajam, jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Bahkan di pegunungan Changlang, monyet roh hampir tidak bisa menyelinap masuk, apalagi macan roh ini. Karena bagaimanapun juga dia akan membunuh dua makhluk roh keesokan harinya, Suzimo tidak mau repot untuk bergerak dan terus tidur. Datang tengah malam, Suzimo dan kedua makhluk roh itu tertidur lelap. Saat harimau roh tidur, suara aneh keluar dari hidungnya. Huf, huf, huf. Setelah roh macan tutul tertidur, suara juga keluar dari hidungnya, berbeda dengan suara macan roh. Kedua suara itu unik dan tidak keras atau lembut. Super posing, mereka bergema melalui tempat tinggal gua. Saat itu, perubahan misterius terjadi pada tubuh Suzimo. Seolah-olah kedua suara tersebut membawa energi aneh yang dapat menembus daging dan tendon, meresap ke tulang dan menggerakkan sumsum di dalamnya. Guk, guk. Melalui getaran kedua suara itu, gemuruh seperti suara air mengalir terdengar dari sumsumnya, menenangkan telinga seseorang. Suzimo yang tertidur lelap merasa seolah-olah dia baru saja bermimpi ketika dia menyaksikan cairan sumsum di dalam tulangnya mengalir dan memancar keluar, membentuk darah yang meresap ke dalam darah dan pembuluh darahnya. Dia terlonjak kaget dengan mata membelalak, suara harimau dan macan tutul.